Bapa dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan yang selalu sempurna bagi setiap kami. Kami boleh ada hari ini sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali belajar merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Mari Bapa, Kau yang mengurapi hamba-Mu, pakai menjadi saluran kudus-Mu. Hamba yang terbatas bergantung sepenuhnya di dalam pengurapan dari Engkau. Mungkin juga Tuhan berkati buat setiap orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan bila apa yang hamba sampaikan boleh disampaikan dengan perkataan-perkataan yang mudah untuk dicerna oleh setiap yang mendengar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, segala kuasa, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar pagi hari ini? Tentu semua dalam keadaan yang sehat, tentu dalam keadaan yang baik. Amin. Nah, kita minggu ini mendapat pesan Tuhan, perhatikan langkahmu. Ketika saya mendengar tentang waktu saya hari Minggu mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala, judul dari perhatikan langkahmu, saya mulai merenungkan. Saya mulai mengingat-ingat, oh iya, dulu saya pernah satu saat masuk ke dalam sebuah klub bulu tangkis karena saya ingin bisa main bulu tangkis. Nah, tentu ada saat-saat dimana waktu latihan kita diajarkan bagaimana cara langkah yang benar untuk menguasai lapangan. Ya, jadi yang paling sering saya dengar adalah perhatikan langkahnya, perhatikan langkah kakimu, ya jangan salah. Ya. Jadi waktu diajar untuk mengambil shuttlecock, memindahkan dari sebelah kanan ke sebelah kiri dengan 25 shuttlecock, ya dengan di waktu, atau juga pada saat diajar untuk bergerak ke depan, ke belakang, ke tengah, ya kemudian ke bagian kiri dan lain sebagainya. Itu selalu yang paling sering saya dengar teriakan atau perkataan dari pelatih saya adalah perhatikan langkah kakimu, perhatikan langkah kakimu. Karena apa? Karena kalau salah, ya udah nggak bisa menguasai lapangan itu dengan baik. Nah, dari situ saya jadi ingat, oh iya, ketika saya kaitkan dengan pesan Tuhan ini, iya betul. Kadang-kadang di dalam olahraga pun, ya olahraga bulu tangkis yang saya tekuni, yang saya alami, sekalipun saya udah menguasai langkah saya, ya, tapi selalu saja kadang-kadang bisa terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, biasanya cederanya itu di bagian ankle. Ya, karena apa? Karena saya mungkin salah mendaratkan kaki saya, atau karena kondisi lapangan yang memang tidak baik, ya biasanya suka licin, atau kadang juga karena sepatu yang saya gunakan nggak tepat, ya, sehingga membuat ankle saya bisa cedera, ya seperti itu. Nah, berkaitan dengan pesan Tuhan ini, waktu saya renungkan, iya ya Tuhan, kalau misalnya kita salah melangkah, ya kita tidak libatkan Tuhan, ya pasti yang terjadi adalah kehancuran, kerusakan. Ya, makanya selama beberapa hari ini kan kita sudah dengar baik dari apa yang sudah disampaikan Bapak Gembala waktu hari Minggu, kemudian beberapa rekan pengkhotbah, ya selama 3 hari ini sudah membagikan, men-sharingkan pesan Tuhan apa yang mereka dapatkan. Nah, saya mau bacakan kembali inti pesan Tuhannya. Ya, Tuhan mau kita memperhatikan, ya, memperhatikan setiap langkah dan keputusan yang kita ambil. Apapun langkah yang akan kita tempuh, pastikan bahwa Tuhan terlibat dan menyertai di dalamnya. Jadi kenapa pesan ini diberikan? Ini kan sebuah peringatan. Karena Tuhan nggak mau umatnya itu mengalami yang namanya kerusakan atau penyesalan. Ya, karena apa? Karena tidak memperhatikan dengan seksama setiap langkah yang diambilnya. Langkah atau keputusan itu kan banyak hal, ya, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam merintis mungkin hari-hari ini karena ya terjadi kondisi pandemik ini yang berkepanjangan yang nggak tahu kapan selesainya. Orang mulai kesulitan di dalam usaha, di dalam mencari uang, ya jadi ekonominya mulai dalam kondisi yang sulit,
Sehingga mereka mulai memikirkan cara-cara apa nih yang bisa dilakukan. Atau juga mungkin kalau anak-anak yang mau melanjutkan studi, ya mau melanjutkan sekolah, mau ngambil jurusan apa ya untuk kedepannya sana dan lain sebagainya. Ya, atau juga dalam hal pelayanan, ya. Atau orang-orang yang masih single dalam hal memilih pasangan hidup, ya. Nah, itu kan perlu melibatkan Tuhan, ya, perlu tuntunan yang dari Tuhan, ya. Nah, karenanya kan lewat pesan ini kita diingatkan dua hal. Yang pertama, watch your step, perhatikan langkahmu. Yang kedua, perhatikan supaya jangan ada kerusakan atau damage, ya. Nah, jelas kita semua sebagai orang percaya kita butuh yang namanya kemurahan yang dari Tuhan, ya. Kita butuh itu hari lepas hari, bagaimana kita menghadapinya ke depan sana. Kita butuh tuntunan Tuhan setiap waktu. Supaya apa? Supaya hari-hari yang akan kita jalani ini kita belajar, mulai ayo libatkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita semua. Nah, Tuhan juga ingatkan kita bahwa sebagai orang percaya melalui pesan ini jangan kita cukup dengan merasa oh saya udah disertai Tuhan karena kan Tuhan Yesus baik, ya. Atau hal-hal lainnya. Tapi ingat, ya, kalau kita tidak libatkan Tuhan di dalam langkah-langkah kita, itu berarti sama saja dengan kita lagi mendustai diri kita sendiri, ya. Bahkan kita mungkin mendustai orang lain, ya. Nah, pagi hari ini ada dua hal yang mau saya sharingkan, ya, untuk bisa Bapak Ibu semakin diberikan tambahan wawasan pengetahuan atau bisa memperlengkapi Bapak Ibu untuk memahami pesan yang Tuhan berikan minggu ini. Jadi ketika saya renungkan hal ini lewat apa yang sudah Bapak Gemar sampaikan, kan ada dua poin. Jangan berhenti untuk minta diajar oleh Tuhan. Ini kan berbicara tentang hukum kapasitas. Yang kedua, jangan membiarkan hanya orang lain saja yang mengalami. Ya, ini hukum kesetaraan. Nah, dimana kan kita diajarkan bagaimana ada 3 prinsip-prinsip juga yang harus kita lakukan kalau kita mau terus datang mendekat sama Tuhan. Yaitu, ya jangan puas hanya ada di tempat yang datar, tapi kita juga harus berani untuk bayar harga. Kita juga harus berani untuk aplikasikan setiap apa yang sudah kita terima, apa yang kita pelajari, ya kita praktekkan itu dalam kehidupan kita. Nah, jadi ketika saya renungkan, saya jadi ingat dengan perumpamaan yang tadi di awal saya cerita. Poin yang pertama yang mau saya bagikan adalah latih terus diri kita. Ya, latih terus diri kita untuk berjalan dengan ketaatan yang lebih dalam mengikuti bimbingan atau arahan Tuhan. Ya, saya ulang, latih terus diri kita untuk berjalan dengan ketaatan yang lebih dalam mengikuti arahan atau bimbingan Tuhan. Saya ambil dasar firman-Nya dari Keluaran 33 ayat ke-12 dan ke-13, di mana Keluaran 33 dari ayat 12 sampai 15 ini yang menjadi dasar perenungan pesan Tuhan minggu ini. Dikatakan begini, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian, engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau berhasil di dalam langkah kita, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus terus latih, ya, latih diri kita lewat ketaatan, ya, ketaatan yang lebih. Jadi puji Tuhan kalau mungkin Bapak Ibu merasa hari ini, oh saya udah taat, puji Tuhan. Bisa nggak ditingkatkan lagi? Bisa, kalau kita mau, ya. Namun jangan lupa, ya, waktu kita melakukan itu, tempatkan Tuhan sebagai coach, ya. Tempatkan Tuhan sebagai coach atau pelatih yang mengajar kita, ya. Ini kita perlu, ya.
Sama seperti waktu saya belajar dulu, waktu mau belajar badminton, saya perlu pelatih. Namanya sebuah klub sepak bola, pemilik klub pasti akan cari yang namanya pelatih, betul? Pelatihnya nggak pelatih sembarangan, pelatih yang handal, pelatih yang punya pengalaman, pelatih yang mungkin pernah memenangkan gelar-gelar kejuaraan. Ya. Mereka berani bayar pelatih dengan harga yang mahal. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah supaya klub yang ditanganinya ini nanti bisa punya nama, bisa berhasil. Ya, mungkin lewat pelatih ini, ya, para pemainnya ya bisa lebih punya prestasi yang hebat. Ya, karena apa? Karena pelatih kan jelas dicari pelatih yang jago untuk memainkan strategi. Ya, pelatih yang cerdas, pelatih yang segera bisa memberikan arahan waktu melihat di lapangan apa yang terjadi. Ya. Kemudian pelatih juga kan orang yang benar-benar bisa selain menerapkan strategi, mereka juga bisa membekali para pemain, memotivasi pemain, meningkatkan kemampuan atau performa dari para pemain. Nah, itu juga yang harus kita lakukan di dalam Tuhan. Kira-kira apa Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu alami kalau yang menjadi pelatih untuk diri kita itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus? Bukankah itu hal yang dahsyat? Karena dia adalah pelatih yang justru sangat-sangat handal. Dia yang tahu persis masa depan kita. Dia yang tahu persis apa yang terbaik buat kita. Nah, kalau kita ikuti terus arahan-arahan dari coach kita, Yesus Kristus, ya, maka kita akan alami perkara-perkara yang luar biasa. Ya. Nah, kira-kira bimbingan apa atau arahan apa nih yang akan Tuhan berikan buat kita? Saya mau katakan yang pasti adalah sesuatu yang akan membawa kita untuk semakin lebih lagi mengenali pribadinya, semakin mengenal kehendaknya, mengenal jalan-jalannya, mengenal isi hatinya. Ya. Itu yang luar biasa. Nah, makanya di sini saya belajar melihat seorang Musa, dia bersyukur bahwa nama dia itu dikenal sama Tuhan. Dan dia adalah orang yang dapat kasih karunia dari Tuhan. Dia sangat bersyukur. Tapi dia nggak cukup sampai di situ. Dia nggak puas sampai di situ. Dia ingin, Tuhan, biar Engkau yang terus latih aku hari lepas hari. Ya, ajar aku lewat tuntunanmu, lewat perkataanmu, ya, lewat firmanmu. Dan hasilnya adalah apa Bapak Ibu? Hasilnya kita bisa lihat di ayat yang ke-11. Di situ kan luar biasa sekali, ya. Ayat 11 dikatakan begini, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Nah, saya melihat di dalam terjemahan lama, ya. Ini terjemahan lama ini luar biasa sekali. Di dalam terjemahan lamanya, di situ dikatakan bahwa maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa muka dengan muka, seperti seorang manusia berkata dengan sahabatnya. Wow, ketika saya membayangkan ini, Tuhan berbicara sama Musa muka berhadapan muka, seperti seseorang, maksudnya seorang manusia berbicara atau berkata-kata dengan sahabatnya. Wow, ini indah sekali. Ya. Jadi kalau kita mau memberikan diri kita terus, ya, dilatih oleh Tuhan, melibatkan Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, kita akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Nanti kita akan lihat bagian yang luar biasanya ini. Cuma syaratnya adalah satu, kita harus tetap fokus. Kita harus fokus kepada Tuhan. Ya, kemarin juga rekan-rekan sudah sampaikan, nggak menyimpang ke kanan, nggak menyimpang ke kiri. Ya, jangan sampai ada berhala-berhala lain dalam kehidupan kita. Nah, saya di sini belajar, ya, dari seorang Musa ini. Wah, ini benar-benar sebetulnya sangat-sangat luar biasa. Ya. Karena apa? Karena di ayat 13-nya kan dia bilang bahwa Musa itu sebenarnya lagi ngajarin kepada kita supaya kita juga menjadi orang-orang yang mau terus mengenal Tuhan, ya. Mau terus mengenal Tuhan. Caranya
Gimana caranya? Ya kita harus mau memberi diri kita. Ayo, mau nggak kita dilatih sama Tuhan? Kalau Tuhan yang latih kita kan pasti hebat sekali lah, ya. Nah, ini kan dengan kata lain, yuk kita harus sepenuhnya memberikan hidup kita kepada Tuhan, ya. Dan kita mau pastikan bahwa kalau kita dilatih Tuhan, Dia adalah pelatih yang handal, ya. Dia adalah coach yang luar biasa, pelatih yang sangat bisa diandalkan, ya. Makanya kan Tuhan katakan kepada Nabi Hosea, sampai di situ kan di Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6 dikatakan, umatku binasa. Karena apa umatnya binasa? Karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imanku. Aduh, kalau kita rasanya diajak sama Tuhan, mau nggak kau kenal aku? Mau nggak engkau dilatih sama aku? Ah enggak Tuhan, aku nggak mau. Aduh, sayang banget, ya. Pengenalan kita akan Tuhan jadi sia-sia kalau kita menolak, ya. Padahal Tuhan mau angkat kita menjadi imam. Bukankah kita ini adalah imamat yang rajani, umat pilihan Allah, umat kepunyaan Allah, bangsa yang terpilih. Kita bersyukur akan hal itu, ya. Nah, makanya untuk mulai melatih diri kita berjalan dengan ketaatan, ya, tentu perlu yang namanya tekad yang kuat, ya. Perlu yang namanya ketekunan, perlu yang namanya kesabaran, ya. Perlu dorongan semangat yang harus kita timbulkan, ya. Kita harus bangkit, ya. Karena mungkin selama beberapa bulan ini kita udah jarang ikut ibadah, ya mungkin udah mulai, aduh rasanya jadi males ya, dan lain sebagainya. Nah, kita mulai perlu latih itu setiap hari. Orang yang latihan, kalau hari ini saya latihan menghadapi sebuah kejuaraan, targetnya adalah ingin memenangkan posisi nomor 1 sebagai pemenang. Apakah dia akan mempersiapkan dirinya? Hari ini saya latihan full, besok saya latihan 3 jam aja dah, lusa nggak latihan, libur dulu, nanti hari selanjutnya aduh males, nanti selanjutnya iyalah saya paksain, tapi 2 jam aja ya, tawar-menawar. Enggak seperti itu. Latihan yang harus kita lakukan adalah latihan yang harus dijalani dengan ketekunan, harus dengan kesabaran, ya, dan banyak hal lagi. Nah, ini bagaimana kita bisa belajar hal ini dari seorang yang namanya Yesus, ya, yang mungkin waktu kita tempatkan Yesus sebagai coach, sebagai pelatih kita, mungkin menu latihan yang kita hadapi adalah sesuatu yang gak enak. Aduh, kok saya menghadapi pergumulan terus ya, saya hadapi tantangan terus ya, saya hadapi masalah terus ya, saya menghadapi tekanan terus ya. Tapi percayalah Bapak Ibu bahwa semuanya itu pasti ada tujuannya. Semuanya itu pasti adalah untuk melatih diri kita punya mental yang kuat, ya, punya daya tahan yang kuat, ya, punya cara pandang yang benar, ya, sebagaimana firman Tuhan ajarkan. Nah, ini kan hal-hal yang perlu kita perhatikan. Dan saya katakan tadi, kalau kita mau ikuti caranya Tuhan, jadikan Tuhan sebagai coach kita, Tuhan benar-benar tunjukkan hal yang dahsyat. Kita bisa kembali ke dalam Keluaran, tapi di pasal yang ke-34-nya. Ini kalau Bapak Ibu baca ya, pasal-pasal selanjutnya, ini bagaimana Musa bilang begini di ayat yang ke-9. Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi, di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Bukankah ini luar biasa? Jadi inilah langkah yang harus kita perhatikan, ya. Wow, saya begitu excited ya begitu saya baca ini. Iya ya Tuhan, kalau saya terus, ya, mungkin hari-hari ini memilih, banyak orang memilih ada di dalam kondisi aduh kecewa, putus asa,
kemudian marah sama Tuhan, menyalahkan Tuhan. Ya, ini kan nggak jauh dengan orang-orang yang tegar tengkuk pada waktu itu. Mereka udah alami hal-hal yang dahsyat dari Tuhan, dibebaskan, dilepaskan dari Mesir, dibawa ke dalam satu wilayah yang akan dijanjikan di mana mereka akan masuk, tapi mereka terus bersungut-sungut. Mereka menyalahkan Tuhan, mereka maunya ini, menuntut ini, menuntut itu. Ya, sampai Tuhan kan katakan bahwa mereka ini bangsa yang tegar tengkuk. Tapi Musa, bagaimana dia belajar tetap pengen belajar dari sesuatu dari Tuhan. Ya, walaupun dia punya beban yang sangat berat. Aduh Tuhan, ini bangsa ini memang bangsa yang tegar tengkuk, tetapi bagaimana dia mewakili sebuah bangsa, ampuni kami. Wow, ini sangat luar biasa ya. Nah, makanya ini Musa kan kita tahu ya, di dalam sejarah perjalanan Musa kan di tengah-tengah perjalanan memimpin bangsa Israel, akhirnya kan melakukan sebuah hal yang satu kesalahan. Karena apa? Karena ketidakpercayaannya Musa, karena kekurang taatannya seorang Musa menghormati kekudusan Tuhan. Nanti Bapak Ibu silakan baca di rumah di Bilangan pasal yang ke-20 ya. Nah, saya belajar sesuatu dari sini ya. Biasanya kan kalau orang udah kecewa dari Tuhan, orang suka, udah nggak mau Tuhan-Tuhanan lagi ya. Apa Tuhan nggak dengar doa saya, Tuhan saya cuma salah begini aja udah kayaknya saya seperti dicuekin gitu. Enggak. Saya belajar dari seorang Musa ini, dia menjalani kehidupan ini betul-betul luar biasa. Kalau saat itu Musa pilih, waktu Tuhan katakan engkau nggak akan masuk ke tanah perjanjian. Kira-kira kalau saya nih, saat itu saya dengar, aduh betapa kecewanya saya ya kalau saya melakukan kesalahan tapi kemudian saya nggak terima janji Tuhan. Mungkin saya bisa, udahlah kalau gitu ngapain saya harus ikut-ikutan Tuhan. Ya udah aja pilih jalan sendiri dan lain sebagainya. Tetapi yang luar biasanya saya nggak menemukan tuh ya di dalam Alkitab bagaimana seorang Musa akhirnya menyimpang ke sana ke sini dengan kehendaknya sendiri, nggak ada. Tapi Musa justru dia tetap fokus, dia tetap minta tuntunan Tuhan, arahan Tuhan. Pokoknya engkau harus terus ajar aku, latih aku, ya bentuk aku. Jadi nggak ada rasa kecewa ya. Nah, ini yang harus kita sama-sama belajar ya, sehingga tidak ada kerusakan di dalam kehidupan kita ya. Nah, kadang-kadang kan kalau kita mengalami sesuatu ya, saya katakan tadi waktu cedera engkel, kalau kemudian saya bermain tidak hati-hati, bisa terjadi lagi. Itu menjadi sebuah efek psikologis buat diri saya. Saya takut untuk melangkahkan kaki, nanti jangan-jangan nanti engkel saya kena lagi. Dan kalau kena terus-menerus kan itu bisa berbahaya ya. Otot yang ada di dalam kaki saya ini bisa menjadi sobek dan lain sebagainya. Dan itu kan banyak terjadi buat para pemain, baik itu pemain bulu tangkis, pemain sepak bola dan sebagainya ya. Banyak terjadi hal seperti itu dan itu butuh proses pemulihan. Nah, sama sebetulnya kalau kita juga nggak perhatikan ya apa yang menjadi arahan Tuhan, pimpinan Tuhan, tentu itu akan menjadikan kerusakan di dalam kehidupan kita. Itu akan menimbulkan efek-efek psikologis. Nah, satu-satunya jalan adalah ayo kita bersedia jadikan diri kita, memberikan hidup kita mau terus dilatih oleh Tuhan. Nah, yang kedua yang saya dapatkan, latihlah pikiran kita untuk mau terus diselaraskan dengan pikiran Tuhan. Saya ambil firman-Nya dari Keluaran 33 ayat 14 dan 15. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Wow, ini saya baca ayat ini memang luar biasa ya. Waktu Tuhan berkata di ayat yang ke-14, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Musa dengar baik-baik perkataan Tuhan ini. Dan Musa langsung bilang di ayat yang ke-15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Wow, ini memang perkataannya yang kemarin kan Bu Muti sampaikan agak sedikit kayaknya, kayak agak sedikit kurang aja. Tapi ini kan hasil dari keterhubungan seorang Musa dengan Tuhan, sehingga
Waktu Tuhan bicara itu seperti dikatakan tadi kan seperti seorang manusia kepada sahabatnya. Jadi berbicaranya itu udah dekat sekali gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang jadi begini jadi begitu, enggak ya. Nah, di sini saya belajar sesuatu ya dari seorang Rasul Paulus di dalam Perjanjian Baru. Paulus pernah memberikan nasihatnya kepada jemaat di Efesus ya, pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai ke-17 ya. Sebenarnya sampai ayat 21 itu ada kunci-kunci bagaimana kita harus perhatikan langkah kita. Di ayat yang ke-15-nya gini dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, yang menarik perhatian saya ini di ayat yang ke-15. Saya coba bandingkan dengan Alkitab terjemahan lain, dan saya menemukan di Alkitab The Message. Dikatakan begini, so watch your step, use your head, make the most of every chance you get. These are desperate times. Don't live carelessly, unthinkingly. Make sure you understand what the master wants. Kurang lebih artinya gini Bapak Ibu. Jadi perhatikan langkahmu, gunakan kepalamu. Maksudnya bukan gunakan kepala kita, tapi maksudnya gunakan akal pikiran kita, akal sehat kita ya. Waktu kita harus ambil keputusan, kita harus punya dasar atau landasan kebenaran akan firman Tuhan ya. Nah, gunakan setiap kesempatan yang kamu dapat itu sebaik mungkin ya. Karena apa? Karena akan datang masa-masa atau saat-saat yang menyedihkan, saat-saat yang sulit, saat-saat yang membuat orang tuh bisa jadi putus asa ya. Saat-saat dimana orang bisa mengalami yang namanya kerusakan ya. Akhirnya penyesalan yang berkepanjangan. Nah, ini kan perlu kita perhatikan. Makanya dikatakan don't live carelessly. Jangan hidup sembarangan. Jangan juga don't atau unthinkingly ya. Tidak berpikir panjang ya, tapi kita harus perhatikan baik-baik. Pastikan kamu mengerti apa yang diinginkan Tuhannya. Tuhannya di sini adalah Tuhan kita ya. He is the master ya, dia adalah masternya. Makanya ini harus kita perhatikan baik-baik ya. Terjemahan lainnya di Amplified Bible di situ juga dikatakan, therefore see that you walk carefully, living life with honor, purpose, and courage ya. Jadi kita dulu diingatkan, ayo kalau berjalan itu hati-hati ya. Artinya waktu kita ngambil langkah kita harus hati-hati. Jalani kehidupan itu dengan kehormatan, jalani kehidupan dengan punya tujuan yang jelas ya, dengan keberanian. Hindari mereka, mungkin orang-orang yang mungkin mentolerir, orang-orang yang mungkin mengaktifkan segala bentuk kejahatan atau hal-hal yang membuat kita menjadi jauh dari Tuhan ya. Nah, kita belajar banyak hal ya. Makanya kan di situ dikatakan jangan kamu seperti orang bebal ya. Orang bebal kan orang yang tahu kebenaran firman, pernah melakukan firman, tapi kemudian bandel lagi ya, dia pelanggar lagi terus menerus ya. Atau udah terima hal-hal yang dahsyat, yang ajaib dari Tuhan, pertolongan Tuhan, tapi satu waktu ketika dia belum terima pertolongan Tuhan, belum dijawab doanya ya, dia udah cepat-cepat kecewa dan sebagainya, cepat-cepat tinggalin Tuhan ya, bersungut-sungut sama Tuhan, marah-marah sama Tuhan. Nah ya, mudah kecewa sama Tuhan. Ini kan orang yang sulit untuk diajar. Tahu ya, dia nggak bodoh, bukan bodoh seperti orang-orang yang benar-benar bodoh, bukan ya. Dia punya kecerdasan, dia ngerti firman Tuhan, tapi dia tidak melakukan firman Tuhan. Nah, makanya kan kemarin Bapak Gembala sampaikan ya, kita harus aplikasikan apa yang kita terima, apa yang kita pelajari ya. Nah, makanya kan di sini kita belajar, jangan kita menjadi orang yang cuma takut sama Tuhan tapi cuma diucapkan di bibir saja ya. Waktu udah melakukan hal-hal lain di luar, wah udah seenaknya aja hidupnya ya. Jangan sampai seperti itu.
Ya kita sama-sama belajar, saya juga belajar tentang hal ini. Ya, kita harus bersikap benar, bertindak benar. Kita harus mau buka hati kita, pikiran kita untuk terus-menerus setiap hari ya dilatih oleh Tuhan supaya cara pandang, cara pikir kita diselaraskan. Ya, ini juga kan yang Musa lakukan, ya hari lepas hari. Ya. Saya katakan tadi, bagaimana seorang Musa nggak kecewa sih waktu dikatakan oleh Tuhan, kamu nggak akan masuk tanah perjanjian. Ya, waduh, kalau begitu ngapain aku ikut? Tapi bagaimana seorang Musa, dia tetap merendahkan hatinya, merendahkan dirinya. Dia tetap tuntun bangsa ini berjalan di dalam arahan Tuhan. Dia terus ajarkan, dia terus kasih nasihat-nasihat. Makanya kan ada kitab Ulangan. Di situ Musa menuliskan kembali segala hal yang Tuhan pesankan bagi bangsanya. Ya. Walaupun Musa nggak masuk ke tanah perjanjian, tapi kan kita bisa bisa tahu kisah bahwa Musa itu kan diangkat Tuhan luar biasa di dalam kemuliaan Tuhan. Nah, makanya sebagai orang percaya yang terima kasih karunia Tuhan, ya, saya percaya kita semua tentu mau bersikap benar. Ya. Karenanya tidak ada jalan lain, yuk, mari kita beri diri kita, ya, latih pikiran kita ini terus menerus, hari lepas hari, diselaraskan dengan pikirannya Tuhan. Ya. Melalui apa? Ya melalui persoalan, melalui masalah, melalui mungkin cobaan, tantangan, rintangan atau apapun yang ada saat ini di kehidupan kita. Tapi jangan lupa terus libatkan sang pelatih kita, sang coach kita, Tuhan Yesus Kristus. Ya, di situ kita bisa belajar banyak. Kalau kita mau belajar melakukannya, ya jelas pakai kasut yang dari Tuhan, ya, kasut yang pasti akan tepat buat kita semua. Yang mana hal ini kalau kita paksakan, kita mau Tuhan saya pokoknya mau kasutnya yang ini udah lebih enak, ya, kita gunakan cara kita sendiri, ya, sebenarnya kita lagi melakukan kebodohan buat diri kita sendiri. Nah, karenanya biarlah dua hal ini kiranya bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu di dalam terus membangun keterhubungan dengan Tuhan. Ya, yang pertama, ya saya ulang kembali, yang pertama latih terus diri kita berjalan dengan ketaatan yang lebih dalam mengikuti bimbingan dan arahan Tuhan. Lewat apa? Jadikan Tuhan sebagai coach kita, benar-benar sebagai coach, ya. Karena dia adalah pelatih yang sangat handal, pelatih yang bisa diandalkan, pelatih yang punya banyak strategi. Dan ujungnya adalah apa? Kalau kita jadikan Tuhan sebagai pelatih, kemenangan yang gilang gemilang, itu yang kita terima. Yang kedua, kita harus terus latih pikiran kita, ya, mau terus diselaraskan dengan pikiran Tuhan. Jadi ini perlu latihan, ya, latihan hari lepas hari. Nggak bisa cuma saat ini aja, untuk beberapa hari ke depan aja, tapi terus menerus, konsisten, ya, dengan penuh semangat, penuh kegairahan, ya. Saya percaya hal-hal tersebut akan terus membuat kita semakin hari hidup kita itu semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa untuk mengucap syukur buat setiap kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman yang telah kami pelajari pagi hari ini sungguh-sungguh boleh memberi kekuatan kepada kami, mengingatkan kami, terus menegur kami, menasihati kami. Kami mau terus menjadikan Engkau sebagai pelatih kami, sebagai coach kami yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Karena Engkau punya strategi, Engkau punya rancangan yang luar biasa buat kehidupan kami. Nah, kami tahu semuanya itu berujung pada kemenangan yang gilang gemilang. Biarlah Engkau yang terus urapi setiap kami Tuhan. Kami perlu pengurapan yang dari Engkau, memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu sebagaimana yang Engkau mau. Dan kami mau terus hari lepas hari dilatih menyelaraskan pikiran kami dengan pikiran Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak mau berpuas diri dengan keadaan kami saat ini, tapi kami mau terus menggali banyak hal dari Tuhan. Biarlah Engkau yang terus berbicara buat kami lewat pesan-pesan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kekuatan penyertaan yang sempurna selalu ada bagi kami semua. Haleluya. Amin.